Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak atau Ibu dosen pengaku mata kuliah perpajakan Sindik Widati dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dewina Putri Cahyarani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Dasar Perpajakan dan Teori Perpajakan. Jadi dalam presentasi ini saya akan membahas mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, kedudukan dan pembagian hukum pajak, teori dan asas perpajakan, jenis-jenis pajak, tata cara pemungutan pajak, dan juga timbul dan berakhirnya hutang pajak, hingga tarif pajak. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar perpajakan di Indonesia. Jadi daftar isi yang pertama terdapat 7 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu definisi dan fungsi pajak. Yang kedua adalah kedudukan dan pembagian hukum pajak. Yang ketiga teori dan asas perpajakan. Lalu yang keempat jenis-jenis pajak. Dan yang kelima adalah tata cara pemungutan pajak. Lalu yang keenam adalah timbul dan berakhirnya hutang pajak. Dan yang terakhir adalah tarif pajak. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah definisi pajak. Yang pertama kita membahas mengenai definisi pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang pajak bersifat memaksa, sehingga setiap warga negara yang telah memenuhi syarat wajib pajak harus melaksanakan kewajibannya. Meskipun masyarakat tidak memperoleh imbalan secara langsung, dana pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan juga pelayanan publik, serta berbagai program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang sangat. Lalu ada fungsi pajak. Jadi, secara umum pajak ini memiliki beberapa fungsi penting. Pertama adalah sebagai sumber pembiayaan negara, dan yang kedua adalah sebagai alat pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi, dan yang ketiga adalah membantu pemerataan pendapatan masyarakat, dan yang keempat adalah menjaga stabilitas ekonomi agar kondisi perekonomian tetap berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya adalah penjelasan fungsi pajak. Jadi fungsi pajak ini terdiri dari 4 bagian. Lalu yang pertama ada fungsi anggaran dan budgetir, yaitu sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Lalu yang kedua adalah fungsi pengatur dan reguleran, yaitu pemerintah menggunakan pajak untuk mengatur perekonomian, misalnya dengan memberikan insentif atau mengenakan pajak yang lebih tinggi terhadap barang tertentu. Lalu yang ketiga yaitu adalah fungsi pemerataan, yaitu bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi melalui distribusi pendapatan. Dan yang terakhir adalah fungsi stabilitas, yaitu menjaga kestabilan ekonomi misalnya dalam mengendalikan inflasi. Lalu yang keenam adalah kedudukan hukum pajak. Jadi mengenai kedudukan hukum pajak ini mengatur hubungan antara negara dengan wajib pajak. Dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk memungut pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Lalu karena memiliki dasar hukum yang jelas, pemungutan pajak ini bersifat memaksa, namun seluruh penerimaan pajak itu digunakan untuk kepentingan masyarakat melalui pembiayaan pembangunan pelayanan publik. Lalu selanjutnya adalah teori dan asas pajak. Pada saat ini terdapat teori dan asas perpajakan. Teori perpajakan menjelaskan alasan mengapa negara berhak memungut pajak. Teori tersebut meliputi teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori daya beli. Sedangkan asas perpajakan menurut Adam Smith terdiri dari 4 asas. Yang pertama itu adalah asas keadilan, yaitu pemungutan pajak harus adil sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Lalu yang kedua adalah asas kepastian, yaitu aturan perpajakan harus jelas. Dan yang ketiga adalah asas kemudahan, yaitu perpajakan pajak dilakukan pada waktu yang tepat dan mudah bagi wajib pajak. Lalu yang keempat adalah asas efisiensi, yaitu biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dibandingkan hasil pajak yang diperoleh. Lalu yang ke-8 adalah jenis-jenis pajak. Jenis pajak ini dapat dibedakan berdasarkan 3 kelompok, yaitu yang pertama berdasarkan golongan, yaitu pajak langsung seperti pajak penghasilan atau PPh, dan pajak tidak langsung seperti pajak
pertambahan nilai atau PPN. Lalu yang kedua adalah berdasarkan sifatnya, yaitu pajak subjektif yang memperhatikan kondisi wajib pajak, dan pajak objektif yang didasarkan pada objek pajaknya. Lalu yang ketiga berdasarkan lembaga pemungutannya, yaitu pajak pusat yang dipungut pemerintah pusat dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah. Lalu selanjutnya adalah tata cara pemungutan pajak. Jadi proses pemungutan pajak ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pendaftaran wajib pajak untuk memperoleh NPWP. Selanjutnya, wajib pajak menghitung besarnya pajak uang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Kemudian melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara. Setelah itu, wajib pajak itu melaporkan kewajibannya itu kepada melalui surat pemberitahuan atau SPT. Selanjutnya dilakukan oleh pengawasan dan pemeriksaan oleh Fiskus, dan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka akan dilaksanakan proses penagihan pajak. Lalu selanjutnya adalah timbul utang pajak. Jadi utang pajak ini dapat timbul berdasarkan dua ajaran. Itu yang pertama adalah ajaran material, dan utang pajak muncul secara otomatis ketika terjadi objek pajak. Misalnya seseorang menerima penghasilan. Indonesia pada dasarnya menganut ajaran material karena menggunakan sistem self assessment, di mana wajib pajak itu menghitung sendiri kewajiban pajaknya. Yang kedua adalah ajaran formil, yaitu utang pajak timbul setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah. Lalu selanjutnya adalah berakhirnya utang pajak. Utang pajak ini dapat berakhir melalui beberapa cara. Yang pertama adalah karena telah dilakukan pembayaran. Kedua, melalui kompensasi apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak yang dapat digunakan untuk melunasi utang pajak lainnya. Dan yang ketiga adalah karena kadaluarsa, yaitu apabila hak negara untuk menagih pajak telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perpajakan. Lalu selanjutnya adalah pembagian hukum pajak. Jadi hukum pajak ini dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama adalah hukum pajak material, yaitu mengatur siapa yang menjadi wajib pajak, objek pajak, besarnya pajak, serta timbul dan hapusnya utang pajak. Lalu yang kedua adalah hukum yang formal. Jadi yaitu mengatur tata cara pelaksanaan perpajakan mulai dari pendaftaran, NPWP, pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, penagihan, hingga keberatan dan banding. Lalu yang terakhir adalah tarif pajak. Tarif pajak merupakan besarnya presentasi atau jumlah tertentu yang digunakan berbagai dasar dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif ini ditetapkan pada dasar pengenaan pajak atau objek pajak sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang terutang. Lalu selanjutnya adalah jenis tarif pajak. Terdapat 4 jenis tarif pajak. Yang pertama itu tarif proporsional, yaitu persentasenya tetap meskipun nilai objek pajak berubah. Yang kedua adalah tarif progresif, yaitu persentasenya semakin besar apabila penghasilan atau objek pajak itu semakin tinggi. Lalu yang ketiga tarif degresif, yaitu persentasenya semakin kecil ketika objek pajak meningkat. Lalu yang keempat adalah tarif tetap, yaitu jumlah pajaknya sudah ditentukan dalam nominal tertentu. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan hukum, teori, dan asas yang menjamin keadilan, kepastian, kemudahan, serta efisiensi dengan sistem perpajakan yang baik, dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak pembangunan nasional dapat berjalan secara berkelanjutan demi kemajuan Indonesia. Baik, demikian presentasi dari saya dapat disampaikan mengenai dasar perpajakan dan teori perpajakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.